Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam mengenalkan sejarah, juga mengenalkan budaya, juga mengenalkan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah lama atau mempunyai nilai sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Termasuk beberapa kali saya nge-review benda-benda yang saya dapat dari teman-teman lokasi, termasuk dari tim Kebo Marcuet dalam berekspedisi, terutama koin gobok. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman semuanya. Kemarin saya sempat mengatakan bahwasanya di video nanti saya akan mengenalkan yaitu tumbak Diring Lanang. Tapi tumbak tersebut masih proses dalam pencucian atau pembersihan yang didapat oleh Mas Daniel. Waktu itu masih berkarat, masih kotor, dan saya lagi proses mencuci dan merendam karena cuaca setiap hari hujan mulai pagi sampai sore, bahkan sekarang saja ini masih diguyur oleh hujan teman-teman. Tapi memang sudah musim penghujan sih. Dan untuk menunggu saya mereview tumbak Diring Lanang, saya akan mengenalkan pusaka satu lagi, yaitu pusaka yang saya dapat dari teman saya juga. Ini dulunya didapat, kalau tidak salah saya pernah diceritakan, ini adalah pedang keraton. Ini adalah pedang keraton, dan saya mempercayainya karena di sini terdapat tanda sandi atau logo yang menunjukkan ini logo-logo keraton. Tapi ini logamnya logam emas teman-teman. Ini sudah saya uji, logamnya ternyata ini emas, dan di dalamnya malah lebih spesial lagi, juga lebih fantastik kalau kita lihat dari dapurnya, mulai dari bilahnya yang separuh pamor separuh keleng, termasuk jenis pamor selewah, karena sebelahnya tidak ada pamornya dan sebelahnya lagi ada pamornya. Oke, sebelum saya mengenalkan dalamnya, saya akan mengenalkan jenis warangkanya teman-teman. Ini warangka yang dibuat khusus. Ini berbahan dalamnya ini kayu, dan lapisannya ada lapisan kulit entah kulit kerbau atau kulit sapi, tapi ini adalah kulit hewan, dan dilapisi ornamen perak. Ini perak teman-teman, dan ini emas. Ini perak, dan ini juga perak, tapi ini bermata batu, tapi batunya tidak ada. Ini kita mendapatkannya ya seperti ini wujudnya. Ini batunya lepas. Kalau nanti saya dapat batu merah delima, akan saya masukkan dan akan saya trap di sini nanti. Mudah-mudahan saya mendapatkannya. Oke, akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Inilah pedang yang
sangat istimewa, teman-teman. Ada di sini tertera ada huruf-huruf sandi mungkin teman-teman, karena saya tidak bisa membacanya dengan langsung, tapi ini huruf yang berpisah atau terpisah-pisah, dan setiap huruf itu ada ornamennya emas. Ini emas ini teman-teman, dan sebagian ada yang sudah hilang karena usia lama, jadi sebagian sudah hilang karena ini emas tanam, bukan emas seperti dilapisi, tapi emas yang ditanam di besi ini teman-teman, dan membentuk suatu huruf atau sandi. Dan baliknya juga seperti itu. Ini malah logam emasnya sudah hampir hilang, ini tinggal berapa guritan ini teman-teman. Istimewa sekali ini. Dan ini pun bilahnya berpamor, tapi baliknya lagi tidak, ini keleng. Mantap sekali. Inilah pusaka, juga termasuk pedang yang menurut saya paling langka, juga paling unik. Budaya atau termasuk benda yang mempunyai nilai sejarah tinggi dalam seni penempahannya, dalam seni modifikasi warangkanya. Inilah termasuk wujud pusaka yang mungkin beberapa tahun yang lalu ada di keraton itu teman-teman. Tapi saya menyimpulkan pusaka manjing manungso, pusaka manjing rogo, pusaka Ndoro itu memang bisa dibenarkan teman-teman. Jadi pusaka manjing Ndoro itu pusaka manjing tuannya, menyelaraskan si pemiliknya. Terkadang beberapa pusaka mungkin saya cukup menyukainya, saya cukup mengaguminya, seolah-olah saya ingin memiliki lebih lama, tapi ternyata bersinggah di rumah saya cuma 1 hari 2 hari, bahkan sampai 1 minggu sudah dimahari oleh orang lain. Jadi menurut saya itu memang bukan jodoh buat saya, tapi mudah-mudahan pedang ini yang saya dapatkan kemarin, baru kemarin saya dapatkan teman-teman, mudah-mudahan berjodoh dengan saya dan bisa saya simpan cukup lama. Oh iya teman-teman, selain kita berekspedisi, selain saya memahari dari rekan-rekan atau teman-teman yang berkecimpung di dunia antik atau di dunia sejarah, benda-benda bersejarah terutama, saya juga setiap hari, bahkan terutama malam hari, saya sering mengulas tentang sejarah atau arti filsafah pada suatu sejarah di masa lampau, yang mengartikan bahwasanya kenapa kita harus mengkaji lebih dalam tentang sejarah, karena dalam sejarah akan bisa kita petik hikmah dan bisa kita petik dari sejarah tersebut untuk memicu kita menjadi lebih berwawasan dan lebih berpikir rasional. Seperti ini yang kemarin saya bahas dengan mungkin kalau tidak salah beliaunya
produser film dalam membahas film-film laga atau film apa itu sejarah, tentang sejarah. Beliau ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan mengetahui lebih dalam tentang benda-benda yang bersejarah, terutama benda Majapahit. Ini dia duplikannya. Jadi Pulau Jawa itu adalah pulau tua, entah kerajaan Majapahit, entah kerajaan Jenggala, entah kerajaan Singosari, itu ada sangkut pautnya. Yang buat media tukar itu adalah emas. Dengan kedatangan Om Rivo adalah suatu perjalanan baru buat saya dan inspirasi baru untuk memotivasi saya bangkit kembali untuk mempelajari, memahami tentang artefak-artefak yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk saya jadikan bekal penjelasan. Itu dan punya media. Ada medianya. Kalau saya menjelaskan tanpa adanya media, dia dikira pembodohan publik atau gimana. Kepintaran, kepandaian orang sekarang itu tidak ada apa-apanya dengan kepintaran orang zaman dulu. Maka kita harus wajib menguri-nguri budaya, wajib menghargai budaya. Itu adalah wujud menghargai nenek moyang kita. Jadi kalau masalah bab sodako, itu buat inspirasi. Kenapa saya tunjukkan di YouTube? Untuk inspirasi, untuk motivasi kawan-kawan semua. Kenapa kok saya tidak pernah menunjukkan siapa yang tak kasih, siapa tak kasih. Saya tidak pernah membuat videonya atau saya tidak pernah menunjukkan orang-orang siapa. Karena dia lebih mulia daripada saya, menurut saya gitu. Langsung kelihatan. Beda kan? Seperti itulah dalam kehidupan zaman dulu diajarkan kepada kita untuk memahami benda-benda atau artefak-artefak kuno agar kita itu bisa membaca. Zaman dulu itu mengajarkan seperti apa, namanya dharma. Dharma itu adalah perilaku yang baik. Dharma modun menjadi andap asor tepo seliro. Itu juga melakukan sesuatu perbuatan yang baik kan, bukan benar atau salah loh. Perbuatan baik bukan termasuk benar atau salah. Perbuatan baik itu bersinambungan dengan keburukan. Betul nggak? Tapi bukan, zaman dulu tidak ada salah benar, tidak ada. Pasti perlakuan. Kalau orang mempunyai perlakuan baik, maka zaman dulu itu diagungkan. Resi, pandikan-pandikan yang mempunyai dharma yang bagus. Tapi di zaman sekarang itu beda. Kebaikan atau keburukan itu dimusnahkan, beralih menjadi suatu ranah hukum, yaitu salah dan benar. Kalau salah dan benar hukum loh. Betul nggak? Kalau baik dan buruk ada hukumnya nggak? Kau melakukan keburukan, maka kau akan dihukum katumon. Kau melakukan kesalahan, maka kau akan mengenakan pasal sekian. Berarti kan hukum. Kalau salah dan benar ada hukumnya, tapi kalau baik dan buruk tidak ada hukumnya. Itulah yang mengajarkan nenek moyang kita untuk selalu menerapkan suatu dharma yang baik. Dharma berarti perilaku yang baik. Andap asor tepo seliro adalah perilaku yang baik. Maka beralih ke Islam, sudah masuk ke Jawa, dibawa oleh para wali, para ulama-ulama zaman dulu. Betul kan? Maka bukan diganti, namanya saja diganti, akhlakul karimah. Jadi beralih ke akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah bukan salah, bukan benar loh. Perbuatan juga, perbuatan baik atau buruk. Jadi mulai zaman era peradaban kerajaan Singosari, Jenggala, Mojopahit, Mataram, bahkan nenek moyang kita mengajarkan itu adalah perilaku yang baik, bukan masalah kesalahan atau kebenaran. Kalau masalah kebenaran pasti ada yang disalahkan. Kalau kita merasa benar pasti ada yang disalahkan. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita merasa baik tidak ada yang kita burukkan. Kau buruk berarti kurang baik. Mau ngono. Tapi kalau benar
pasti salah. Sama logika loh, masuk akal Iya. enggak? Iya, masuk. Makanya di zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Makanya kita sebagai orang yang mempunyai budaya atau budayawan yang mempunyai adiluhung dalam sejarah zaman lampau, maka kita itu mengenalkan dengan benda-benda seperti ini agar kita bisa menghormati. Kalau kita menghormati suatu benda yang ditinggalkan nenek moyang kita, wujud kita menghargai leluhur kita. Kita adalah orang Jawa, bukan orang Arab. Tapi masalah Islam itu kita orang Islam. Kita Islam Jawa. Kita ada Tuhan, kita mengenal Tuhan. Yaitu siapa? Tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau orang Islam mengatakan Tuhanku adalah Allah. Hanya seperti itu loh perbedaannya. Iya. Tapi kalau masalah perbandingan masalah ketuhanan, semua manusia punya Tuhan. Yang wajib kita berontak, wajib kita tegur itu adalah orang yang tidak berketuhanan gitu loh. Kalau orang berketuhanan, bah ketuhanan nopo, lah Kristen, bah Hindu, bah Buddha, mereka juga mempunyai keyakinan kepercayaan yang sama. Betul tidak? Iya. Makanya sehingga akan konflik karena ada benar dan Salah. tidak ada baik dan Guru. kiri.